warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saladu Syaharini dan ini rekan saya, Selvi Sapira. Kami dari 12 OTKP akan menjelaskan tentang nota debit. Nota debit adalah sebuah bukti akan adanya pengurangan utang dari si pemilik usaha. Biasanya hal ini disebabkan oleh adanya pengembalian yang dibuat oleh si pembeli. Maka secara sederhana nota debit ini dipakai untuk mengurangi pinjaman transaksi. Apabila berhubungan dengan masalah menjual dan membeli barang, maka nota debit ini berperan untuk mengurangi utang si pembeli yang seharusnya sudah dilunasi. Lembar nota debit ini pun umumnya dibuat minimal 2 rangkap. Lembar nanti akan dikirimkan si pembeli kepada si penjual disertai dengan dikembalikannya barang yang sudah dibeli sebelumnya. Sehingga masing-masing pihak membawa bukti yang kuat atas transaksi tersebut. Jadi, sudah tahukah Anda apa yang dimaksud dengan nota debit? Sebelum masuk ke bagian contoh, mari kita bahas terlebih dahulu fungsi dari nota debit. Nota debit ini sendiri sudah menjadi sesuatu yang umum digunakan sebagai bukti dalam transaksi. Apabila nanti terdapat barang yang kurang sesuai, maka bisa menggunakan nota untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemilik toko. Ketika proses pengembalian, pemilik tokonya nantinya akan memberikan nota lagi dengan jenis nota yang berbeda. Nota inilah yang akan membantu pemilik toko melakukan pengecekan dalam transaksi yang sudah dicatat. Nota debit biasanya diberikan oleh pembeli yang tadinya sudah melakukan kerjasama pembelian barang dengan si pemilik usaha. Di bawah ini adalah beberapa fungsi dari nota debit antara lain. Yang pertama, pengurangan piutang penjual. Meminta adanya pengurangan utang dari penjual mengenai barang yang dikirimkan. Pengurangan ini nantinya akan menjadikan tagihan semakin kecil dari jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Biasanya, pengurangan terjadi ketika produk yang sudah dibeli oleh pembeli dalam bentuk piutang kemudian dikembalikan oleh penjual, sehingga terjadilah pengurangan piutang kepada penjual secara langsung. Yang kedua, melakukan koreksi harga produk. Berfungsi untuk meminta koreksi harga untuk produk tertentu. Koreksi harga ini bisa terjadi jika barang sudah tidak laku atau mungkin ada masalah lain yang sudah disepakati bersama, sehingga butuh koreksi harga produk yang akan dijual terjadi supaya bisa lebih transparan. Dengan begitu baik antara penjual dengan pembeli sama-sama diuntungkan karena bisa mendapatkan harga produk yang sesuai sebagaimana mestinya atas kesepakatan bersama. Yang ketiga, melakukan koreksi jumlah barang. Berfungsi untuk meminta koreksi jumlah barang yang sudah disepakati. Sebagai contoh, ada kekurangan barang yang dikirim. Nota inilah yang dipakai untuk menunjukkan hal itu saat penagihan sehingga tidak memunculkan masalah baru. Setidaknya, bila ada kekurangan produk, maka pembeli bisa meminta kekurangannya sambil membawa bukti berupa nota debit tersebut, sehingga segala transaksi berjalan secara transparan, karena ada bukti yang kuat memperlihatkan berapa banyak barang yang seharusnya diterima oleh pembeli sesuai dengan nota debit tersebut. Yang keempat, untuk bukti stock of name. Berfungsi juga sebagai bukti untuk melakukan stock of name, sehingga penjual tahu produk apa saja yang bermasalah. Apa saja sih komponen dari nota debit? Dokumen nota debit pada umumnya itu tidak mempunyai template pasti. Pembuatan dokumen ini pun biasanya disesuaikan dengan masing-masing perusahaan yang bersangkutan. Meskipun demikian, ada beberapa hal penting yang perlu tertulis dalam nota debit. Beberapa komponen yang dimaksud adalah: yang pertama, nama PKP si pembeli, dan yang kedua, nama PKP si penjual, yang ketiga, nomor nota kredit, yang keempat, keterangan jumlah barang yang didebitkan, yang kelima, jenis barang yang didebitkan, yang keenam, harga barang per unit, yang ketujuh, total harga barang yang didebitkan, yang kedelapan, tanggal pembuatan nota debit, yang terakhir atau bisa yang kesembilan, nama dan tanda tangan pembeli. Bagaimana cara membuat nota debit? Nota debit ini merupakan sebuah bukti transaksi pengiriman barang yang dibeli juga penurunan harga barang. Umumnya ini terjadi disebabkan karena barang yang dibeli ada yang mengalami kerusakan atau mungkin juga karena tidak sesuai pesanan. Biasanya pembeli akan membuat nota debit yang kemudian dikirimkan kepada penjual. Dengan dikeluarkannya nota debit, maka bisa diartikan bahwa telah terjadi pengurangan utang usaha pembeli yang harus dilunasi atau dibayar yang ditimbulkan karena adanya pengembalian barang atau penurunan harga barang.
Pembeli pun akan mengirimkan lembar kertas yang asli kepada penjual bersama dengan dikembalikannya barang yang dibeli, sehingga tidak terjadi kerugian antar kedua belah pihak karena sama-sama tahu bahwa produk tersebut ternyata terjadi penurunan harga atau bahkan mungkin terjadi cacat produk. Untuk cara membuatnya juga sederhana, yaitu dengan cara di bawah ini. Yang pertama, kepada yang terhormat atau alamat si penjual barang. Yang kedua, nomor nota atau nomor urut nota. Yang ketiga, tanggal, yaitu tanggal pembuatan nota debit. Yang keempat, nomor dokumen atau nomor dokumen yang barangnya ingin dikembalikan atau dipotong harganya. Yang kelima, tanggal dokumen atau tanggal transaksi pembelian barang. Yang keenam, nomor atau nomor urut barang yang dikembalikan. Yang ketujuh, keterangan atau nama barang juga informasi lainnya mengenai barang. Yang ke-8, jumlah atau jumlah harga barang. Yang ke-9, total atau total harga barang yang ingin dikembalikan. Contoh nota debit. Bagi Anda yang belum mengetahui seperti apa contoh nota debit, berikut kami lampirkan contohnya. Sekian penjelasan dari kami. Maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.